Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah mengecap nikmatnya Ramadan. Dalam pertemuan ini yang insya Allah kita akan membacakan wasiat dari Ibnu Abbas dan Ali tentang masalah diantaranya adalah Ramadan. Di dalam Nasaihul Ibad. Halo. Ya, Hob. Ya, hari ini kan kebanjir kena lah. Ya. 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 Kemarin ini ada majelis lagi lah. Ya. Oke lah ya. Masih. Nggih. Usdi, dengan Usdi. Oh, nggih. Di dalam Nasaihul Ibad, sebuah karya monumental dari seorang ulama besar yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis Su'ila Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya. Kita mengenal Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupunya Rasulullah, besar di bawah pemeliharaan Rasulullah, dan beliau adalah orang yang termasuk ditahnik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan sehingga beliau menjelma menjadi seorang ahli tafsir. Dan bahkan dikatakan Abdullah bin Abbas, kalau di kalangan ahli-ahli tafsir, Abdullah bin Abbas adalah laksana pendeta. Beliau pernah ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Apakah hari yang paling baik? Dan apa bulan yang paling baik? Dan apa amal atau pekerjaan yang terbaik? Ada 3 pertanyaan. Pertama, hari apa yang paling baik? Kedua, bulan apa yang paling baik? Dan yang ketiga, amal apa yang paling baik? Faqala Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, dan alhamdulillah kita berada pada hari yang terbaik. Hari Jumat disebut dengan sayyidul ayyam, hari penghulu hari atau hari yang paling utama. Jadi hari Jumat ini adalah hari rayanya umat Islam. Maka dengan demikian hari Jumat adalah hari yang paling baik. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dan ini kita dapatkan informasi ini dari kita kecil. Selalu dikatakan bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan dengan sekian dalil yang sangat kuat. Kemudian wa khairul a'mal. Pekerjaan yang paling baik, amal yang paling baik adalah as-salatul khamsu liwaktiha. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi kalau kita alhamdulillah pada hari ini berada pada Jumat, itu adalah hari terbaik. Kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang paling baik. Dan salat di awal waktu adalah pekerjaan yang terbaik. Dan beruntunglah orang yang sudah melaksanakan 3 ini.
Beruntung pertama dia diberikan kesempatan hidup di hari Jumat. Yang kedua diberikan nikmat menikmati Ramadan. Dan yang ketiga bisa salat di awal waktu. Famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Dan ternyata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Hari yang sangat mulia. Famadha ala dzalika thalathatu ayyam. Setelah itu berlalu 3 hari setelah wafatnya Ibnu Abbas. Fabalagha Aliyan, sampailah berita itu kepada Sayyidina Ali. Apa beritanya? Tentang pertanyaan hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan amal apa yang paling baik. Nah, sampai pada Ali berita tentang bahwasanya Sayyidina Abbas mengatakan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, fa'ajaba bikadza. Orang menjelaskan bahwasanya itulah penjelasan Abdullah bin Abbas. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali berpendapat, lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Ujar Sayyidina Ali, jika seandainya seluruh ulama, seluruh hukama ini adalah ahli hikmah atau filosof, wal fuqaha, ahli-ahli fikih, minal masyriq, dari timur ilal maghrib sampai ke barat, la ajabu, niscaya mereka kompak menjawab bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Hari paling baik hari Jumat, bulan paling baik bulan Ramadan, amal paling baik adalah salat tepat pada waktunya. Illa, ujar Sayyidina, kecuali, ujar Sayyidina Ali, anni aqul, aku berpendapat, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala mink. Ujar Sayyidina Ali, amal yang paling baik itu bukan melulu pada salat di waktunya, akan tetapi adalah ma yaqbalullahu ta'ala mink, amal yang diterima oleh Allah. Karena banyak orang beramal belum tentu diterima oleh Allah. Jadi ada mungkin orang beranggapan, ya, karena kada diterima nijer baik kada beramal, belum tentu juga diterima. Artinya kada nangka itu. Beramal pun belum tentu diterima, apalagi kada beramal, kan gitu. Jadi jangan kita salah memahami seperti misalnya tidur bulan puasa itu ibadah, sehingga orang berlomba-lomba untuk tidur. Padahal di bulan puasa ini tidak demikian. Tidur itu adalah pekerjaan yang paling remeh-temeh yang siapapun bisa melakukannya. Alimkah, kada alimkah, orang sehatkah, orang geringkah, kawa berikan guring, itu pekerjaan yang paling mudah. Artinya kalau pekerjaan paling mudah itu tidak bisa dilakukan, betapa ruginya orang yang mengecap bulan Ramadan. Maka kalau orang mengisinya hanya dengan tidur, maka amalnya termasuk di antara amal yang paling rendah. Artinya amun buruk pada itu menyambati orang, apa? Ya Allah, maksiat buruk. Jadi yang paling rendah levelnya, ya, supaya jangan menyambati orang, supaya jangan maksiat, jangan berdusta, baluhau, baik guring. Ya Allah. Karena ujar ulama, kalau orang itu mempunyai kebiasaan mengumpat orang lain, menguyai orang, obatnya ada yang paling ampuh. Kenapa? Jangan bakawan. Bila guring itu, kada lagi itu menguyai orang. Pun masih menguyai orang, ya lagi guring gak ya Pak? Guring masih aja menguyai orang, nah ini bakal mengalih sudah. Guring saja masih aja menyambeti si anu, bah. Kayak apa? Lagi mun bakawan makinnya. Nah, itu masalahnya. Maka ujar Sayyidina Ali, amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terkecoh dengan amal kita. Ujar Sayyidina Umar, betapa banyak orang terkecoh dengan amalnya. Dikiranya dia berada pada jalur yang tepat. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang merasa lebih amalnya daripada orang lain. Merasa banyak amalnya, merasa lebih beramal daripada orang lain. Jadi ujar Sayyidina Umar, jangan gampang mencap orang lain, memberi label orang lain. Ya, karena siapa tahu di tengah malam yang sunyi dia menangis memohon kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah karena tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ujar Sayyidina Umar, ahli ilmu itu mabuk dengan ilmunya. Coba, kalau kita sudah cinta dengan ilmu, kita mabuk dengan ilmu. Karena ilmu itu mengasyikkan. Ya. Ahli ibadah mabuk dengan ibadahnya. Padahal tidak ada yang tahu apakah ibadah itu diterima atau tidak. Nah, kayak itu. Jadi sekalipun kita ini beramal, misalnya sudah tarawih, sudah salat jamaah, puasa, kadang memuji orang, maksiat sudah dihindari. Akan tetapi dalam masalah ini kita tetap bermohon kepada Allah supaya amal itu diterima. Ya, banyak sebab-sebab amal tidak diterima. Pertama adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini berbahaya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Jadi kita berbakti pada orang tua tidak terbatas ketika mereka masih hidup. Masih hidup memang wajib, tapi juga tidak kalah wajib ketika beliau sudah tiada. Kan diceritakan dalam riwayat betapa banyak orang-orang tua yang terkejut ketika di akhirat nanti mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Ujar Sidin, aku kan suah beramal kayak ini. Kenapa? Ya, semakin tinggi kedudukannya. Takajud Sidin, amalku nang mana? Ternyata doa anaknya yang saleh. Nah, jadi ayah teh nang mahal tiap minggu itu bagus benar. Ya, bagus benar itu. Itu kuitan takajud karena di akhirat. Nah, aku harus sampai amal nang ini, tiba-tiba aku kenapa kedudukan paling tinggi? Ternyata anak nang ma'atari. Ternyata anak nang memberikan hadiah yang istimewa. Maka kita selalu disuruh berdoa. Kalau kita mendoakan kuitan 5 kaliannya sehari, ada ulama mengatakan itu anak durhaka. 5 kali bahasa bayang hanya mendoakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujar salah seorang ulama, durhaka itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, harta, semuanya untuk anak. Kan begitu. Kalau orang belum punya anak, belum tahu kayak apa. Tidak ada pengorbanan orang tua bisa ditandingi oleh anak pada orang tua. Kayak payahnya. Nah, bakti kita wan kuitan ni kada ada bapaknya, wan kuitan lawan kita. Kita wan anak kayak apa? Napa kajar anak? Nah, beri terus. Tapi ketika kita wan kuitan, Bang, ya Allah, betapa banyak orang tua yang tersia-sia hidupnya ketika anak sudah berhasil, berdataan sugih, berdataan anak, sekalinya kada maharong. Banyak. Ya. Hidupnya kada diharong apalagi sudah wafat. Tagah kubur Sidin. Ya Allah, hidup sudah kada berbakti, Sidin wafat pulang kada berbakti. Ini tanda orang-orang celaka. Dan orang-orang seperti itu berbahaya, ya, berbahaya. Ada orang mengatakan amalnya bisa tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena dia durhaka. Nah, nang 5 kali dia ulama mengatakan durhaka itu apa? Kada membedai artinya pembalasan kita. Mestinya lebih dari 5 kali kita mendoakan. Ya. Jadi ulama itu mengatakan kalau 5 kali itu terlalu kurang. Jangan setelah sholat saja mendoakan orang tua Rabbi firli wali walidayya. Semestinya ketika kita punya kesempatan berdoa terus. Karena kebaikannya bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kembali kepada kita.
kembali kepada kebaikan kita, kembali pahalanya itu kepada kita. Seperti kita bersalawat, ya. Apa kita mendoakan Rasulullah? Rasulullah itu sudah selamat, tidak perlu kita doakan lagi. Bukan begitu. Itu kebaikannya kembali kepada kita. Ya, seperti itu. Kemudian wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuh. Bulan yang paling baik ujar Sayyidina Ali adalah di bulan di mana pada saat itu engkau bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Misalnya kita bertobat benar-benar pada bulan Muharram, maka itulah bulan yang terbaik. Kita bertobat pada bulan Safar, bulan itulah yang terbaik. Di bulan Rajab, bulan itulah yang terbaik. Di bulan Ramadan, apalagi. Jadi di sini Sayyidina Ali tidak mengatakan bulan Ramadan itu tidak baik, tidak. Bukan mengatakan bulan Ramadan itu tidak lebih dari bulan yang lain, tidak. Karena Allah melebihkan yang satu dari yang lain. Contoh, Allah melebihkan Makkah dan Madinah. Kalau beramal di sana lebih. Kita sholat di Makkah satu kali berjamaah di sana di Masjidil Haram, maka 100.000 kali ganjarannya. Bayangkan 100.000 kali. Di Madinah berapa? 5.000. Kalau di Masjidil Aqsa 2.500 atau 250. Maka dari itu Allah juga membedakan tempat sebagaimana Allah membedakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan dibedakan dengan bulan yang lain, sebagaimana Allah juga membedakan antara Makkah dan Madinah dan tanah-tanah yang lain. Jadi itu memang ada. Bulan itu berbeda-beda, tempat juga berbeda. Maka beruntunglah orang yang diberikan oleh Allah taufik, ya, dan orang diberikan oleh Allah hidayah. Apa beda taufik dan hidayah? Orang Indonesia biasa kalau berpidato wabillahi taufik wal hidayah. Ya, kalau padahal semestinya nang bedahulu itu hidayah dulu baru taufik. Kalau orang Arab hampir tidak pernah menggunakan itu. Mereka menggunakan wallahul muwaffiq atau Allahu waliyut taufik, atau dengan kata-kata yang lain. Tapi wabillahi taufik wal hidayah itu rasa-rasanya belum pernah mendengar. Kalau di Arab pernahlah mendengar. Bukan orang NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, enggak tahu siapa yang ini. Karena taufik itu adalah kesesuaian antara rencana kita dan keputusan Allah. Misalnya kita berencana tadi sholat asar di sini kada masbuk. Ternyata keputusan Allah masbuk. Kan kayak itu. Ingin sholat tepat pada waktu, imam mengatakan Allahu Akbar, kita di belakang Allahu Akbar. Kita berniat sudah nak kayak itu. Tapi belum tentu muwaffaq. Muwaffaqnya diberi taufik. Ya, boleh jadi kita masbuk. Boleh jadi di jalan kempes ke sepeda motor, macam-macam. Maka kalau disebut dengan muwaffaq, orang itu diberi taufik, maka orang itu sangat beruntung. Ini sangat beruntung. Misalnya sudah hidup di bulan Ramadan, kemudian salat tepat waktu. Tepat waktu ini pulang artinya dia menemui takbiratul ihram, bukan masbuk. Menemui takbiratul ihram itu sangat beruntung. Nah, kemudian terakhir pulang puncaknya amalnya ini diterima oleh Allah. Ini jadi intinya nang baik itu amal nang diterima. Makanya kita nih kada mau mengahakan amal kita nih kada tahu diterima apa kada, ya kan? Artinya apa? Banyak-banyak beramal. Di antara nang banyak itu kada lo kemun ditolak berataan leh. Ada kira-kira sangkut. Kalau kita berdoa tuh banyak kita berdoa, insya Allah ada nang sangkut. Ya kalau insya Allah ada nang sangkut. Betujuh yang dia berdoa lah. Kira ada lo nang sangkut.
Amun lubus bertahan kada kalau leh. Itu maksudnya Supaya ada nang sangkut leh. Amun surangan mesti lepas juga. Mungkin itu juga. Nah, di mana kayak Handani dapat gerkah hujung kita? Oh di Bangil. Pada momen ada itu berapa ada? Begiliran. 9. Iya. Maksudnya tuh mungkin itu. Beramal banyak, insya Allah ada nang sangkut. Duha misalnya digawi, isyraq digawi, tarawih digawi, salat rawatib digawi, wajibnya apalagi. Insya Allah, mudah-mudahan ada yang kita baik sangkanya Allah diterima oleh Allah, baik sangka aja oleh Allah. Karena apa susahnya Allah menerima salat kita? Kan gitu. Baik sangka aja. Nah, akan tetapi kadang-kadang di masyarakat kita ini tidak diberitahu. Contoh misalnya salat rawatib, orang kita terburu-buru hendak mengejar tarawih. Jadi ada salah satu ya kadang-kadang disampaikan tempatnya di situ ya kada ba'diyah lagi langsung salat tarawih. Artinya apa? Menyanyawatakan. Padahal salat rawatib atau ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada tarawih. Ada paparakannya itu rawatib itu besar pahalanya. Jadi kita ya harus bisa menempatkan mana yang lebih afdal ya dan yang mana tidak lebih daripada salat rawatib. Misalnya salat isya kita jangan terburu-buru. Ya. Ada pernah dikatakan orang aja pamit bisa. Ya. Isya belum sampai lagi Allahu Akbar karena berhadap duluan tarawih bertadahul isya bisa tadahul juga tarawih. Lagi mancap belum sampai lagi waktunya padahal ini bahaya nih wajib. Salat isya tidak bisa dibandingkan dengan salat tarawih. Kada paparakannya wajib lawan sunnah. Kada paparakannya jauh banyak yang wajib. Kemudian ada ba'diyah di situ. Jangan lewatkan ba'diyah. Jangan ketika ba'diyah orangnya dudukan santai. Ketika tarawih Allahu Akbar jom angkat berataan. Ini apa-apaan? Kita harus beritahu bahwa tidak tepat seperti itu. Dia mestinya memprioritaskan ba'diyah daripada tarawih. Tarawih jangan belalejuan. Dari raha itu santai. Gitu makninah. Coba kita di Arab ini. Jadi Arab itu kadang-kadang bujunjur betis, luinya hanyar, menyambung karena sembahyang santai. Sembahyang santai. Kita ini sembahyang cepat. Nang ngalihnya juga kadang-kadang serba salah. Bila kada cepat kada ada makmumnya. Ini salah makmum. Tujuh jalan tol ngebut pulang ada jalan tol ngebut lagi. Ini masalah. Kalau seandainya tumakninahnya dijaga, bacaannya mujawwad tidak masalah, tartilnya bagus kada masalah. Cuma misalnya dolin amin apa itu? Ini artinya apa? Kita kada mau pekerjaan itu kada sesuai lawan syariat kemudian ditolak oleh Allah, ini rugi banget. Sudah lapah menggawi diterima kada, ujar sina ali amal yang paling baik itu amal yang diterima. Kalau kada diterima apa gunanya kita beramal? Lapah beramal ya. Makanya Allah itu mewajibkan kita sholat. Segala pekerjaan yang wajib ini ada ancamannya. Mengapa? Ya Tuhan gak ada salat langsung neraka, itu kan mengancam tuh. Ya Allah. Jadi kita nih mukallaf, kita nih dibebani. Sedikit banyaknya kita pastinya dibeban salat ini. Kada semua orang mengatakan salatku bukan beban. Banyak kita beranggapan itu adalah beban karena kita memang mukallaf, kita nih dibebani. Ya, kita wajib puasa. Jika seandainya jujur aja kita puasa atau kada puasa sama-sama masuk surga, kira-kira milih mana kita? Jangan Tuhan memberikan pilihan aja Tuhan, salatkah, kadakah, masuk surga bertaan, kira-kira kita bisa memilih nang parai. Bah subuh tuh nyaman benar. Ya, pian makanya kita ceramah subuh orang sambil bahanyut, besandaran kita cuak-cuak surangan. Ya Allah, jun purunnya, bersandar. Ya. Nah, maka dari itu menyembah Allah pun tingkatannya bermacam-macam. Mestinya kita menjadikan ibadah adalah sebuah kebutuhan.
Karena tidak ada komunikasi yang paling nikmat kecuali orang pada salat. Salat Rasulullah itu apa? Hobi aku ya Rasulullah, qurratu aini fi salat. Qurratu ain itu kesukaan, hobi. Jika sudah hobi itu kan aku meninggalkan kebutuhan. Ya, kenapa salat itu berat? Karena kita merasa ini masih beban. Tingkatan kita itu masih awal, masih pemula. Belum lagi tingkatan Rabi'ah al-Adawiyah. Kayak apa Rabi'ah al-Adawiyah itu? Itu makamnya di Mesir. Ya, beberapa kali alhamdulillah pernah berziarah ke makam Rabi'ah al-Adawiyah ayahanda. Jadi kalau ke Mesir jangan lewatkan ziarah ke Imam Syafi'i, Ibnu Sirin dan sahabat-sahabat. Jadi kurang lebih 80 sahabat yang bermakam di Mesir. Itu kada gampang. Ya, jadi banyak sahabat dulu ke Mesir ketika pemancangan tiang, pemancangan kiblat Masjid Amr bin As, tidak kurang dari 80 sahabat menyaksikan pemancangan kiblat Masjid Amr bin As di Pustat. Pustat itu perkampungan di Mesir. Nggih, bila kada mailangi Firaun belum ke Mesir. Kenapa? Karena itu masuk menjalankan ayat 2, "Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Ya, kita melihat Firaun itu mengambil ibrah. Jadi kada mengilangi menziarahi orang durhaka kada, tapi mengambil ibrah. Ibrahnya apa? Ini pang orangnya yang dimirsakan oleh Allah dan mengaku Tuhan. Ujar Allah apa? Al-yauma nunajjika. Itu kalau bibadanika litakuna khalfaka ayat. Hari ini ujar Allah. Jadi pasukan Firaun yang banyak mengejar Nabi Musa itu tenggelam semua. Kecuali nunajika, satu diselamatkan oleh Firaun, jarang timbul mayatnya dah. Diselamatkan utuh dengan jasadnya supaya apa? Litakuna khalfaka ayah, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, jadi kalau melihat mumi itu pelajaran ini pang akibatnya orang durhaka. Ya, jadi kalau kita melihat mumi itu orang-orang Yahudi, orang-orang masuk semua di situ. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci Firaun. Ya, orang-orang Israel itu sangat membenci Firaun. Mengapa? Karena Firaun mengejar-ngejar Nabi Musa. Ya. Jadi saya pernah bertanya dengan orang-orang Amerika, Pak. Dia kayaknya dia Yahudi, masuk ke museum nasional di Mesir tuh, Madhaful Qaumi, masuk ke situ. Jadi buat apa? Kami ingin menyaksikan sendiri orang yang ya mengejar-ngejar Nabi kami. Itu ya. Jadi di dalam peti mati yang tebalnya 16 cm kaca ya, itu sampai sekarang jasadnya masih utuh. Supaya apa? Supaya menjadi bukti kebesaran Allah. Nah, artinya baharat nak kayak Firaun tuh, siapa lagi harap pada itu mati juga ya. Kita ini mahadang waktu aja lagi, berataan pacang mati. Apa jadinya kalau amal kita kada diterima oleh Allah? Ya, Ramadan lapah kita tarawih, ujungnya parai. Kada balalan ini bala, ini bencana, malah petaka bagi kita. Maka dengan demikian berdoalah supaya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau seseorang tidak bisa bertobat pada bulan Ramadan, maka dia mempunyai kerugian yang sangat besar. Di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan, bulan terbaik. Ini hari Jumat, hari terbaik. Bertobatlah dengan taubatan nasuh, sehingga tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul ayyam, ujar Sayyidina Ali, hari yang paling baik, ma takhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Hari yang paling baik itu ketika engkau keluar dari dunia. Artinya apa? Meninggal dunia menghadap Allah dengan keadaan beriman kepada Allah. Jadi tidak ada mati yang paling indah kecuali mati dalam keadaan beriman. Kalau seandainya kita mati hari Jumat kada beriman, apa gunanya juga? Mati bulan Ramadan, mati hari Jumat tapi kada beriman parai. Nah, jadi mati itu apabila nang penting beriman. Pikirkan duri dari jalan, jangan-jangan itu yang diterima oleh Allah.
yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kita tidak tahu amal kita yang mana diterima oleh Allah, maka kita memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, semoga amal kita diterima oleh Allah dan maksiat kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang terbaik itu Sayyidina Ali, ketika pada hari itu orang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang terbaik. Hari terbaik adalah hari di mana orang meninggal orang dalam keadaan beriman. Kiranya hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pertambahan kebaikan bagi kita. Jadi kadang-kadang kita itu perlu melamun. Ya, kita pikirkan tahun ini kira-kira tahun lalu kayak apa kira-kira. Tak baikkah, tak burukkah? 10 tahun pulang kita bayangkan bagaimana kita 10 tahun yang lalu. Baikkah, burukkah? Mundur lagi. Mestinya setiap hari bertambah umur, bertambah usia, seseorang semakin banyak amalnya, semakin arif tindakannya, semakin bijak kata-katanya. Maka ini menunjukkan orang tersebut hidupnya bermanfaat. Manfaat itu adalah bisa dilihat dari indikasi semakin tua usianya, maka semakin banyak amal ibadahnya. Ya, makanya kita beramal itu disuruh nang ngalih-ngalih, nang lapah-lapah itu dari muda. Biasakan sholat malam, biasakan dari muda. Sholat duha, biasakan dari muda, supaya tuha jangan berat. Karena berat kalau sudah tuha itu memulai. Ya. Tapi beruntung juga orang tua yang bisa memulai. Ya Allah, orang tua di sini alhamdulillah masih mau memulai. Nang celaka atau apa? Tuha kada beramal. Tuha kada sadar-sadar. Tuha semakin tidak bijak. Maka itulah serugi-rugi manusia. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, ulun mohon maaf, mohon ampun, minta halal, minta ridha kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, baik dari ucapan, kata-kata, ya, atau tingkah laku yang tidak sesuai. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang dari ulun dan dari syaitan. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.